Sinopsis Nagin Season 2 Episode 10. Si Fangi jatuh dari tebing. Ia jatuh, tetapi tak ada yang happens padanya. Ia berubah menjadi iha dari Nagin dengan setengah ular dan tubuh manusia setengah. Ia kemudian berubah menjadi warna Nagin emas dan pergi dekat Nagmani. Ular beberapa bermulut Nagmani ini mengatakan bahwa orang tuanya mengorbankan hidup mereka, berusaha untuk melindungi Nagmani. Bahkan ia harus melindungi Nagmani dan membalas dendam dari musuh-musuhnya. Di rumah Rocky, Yamini berlaku mehani di tangan Ruchika Sesa dengan overacting yang biasa. Dan komentar, Avantika mengatakan ia dan Vikram telah memutuskan untuk mengadopsi Ruchika dan melakukan kenyadaannya. Yamini komentar, ibu lebah, putri adalah ular dan suami manusia. Apa kombinasi? Bahunya adalah Nagina. Kerabatnya mendengar itu dan bertanya apakah Ruchika adalah Nagina. Yamini berpikir apa yang harus katakan sekarang, relatif memakai alat bantu dengar dan dengar. Avantika pergi samping, berubah menjadi lebah, dan masalah keluarga, bantu dengar ia jatuh. Avantika kembali dan berubah menjadi manusia lagi. Yamini mengatakan relatif bahwa ia salah dengar, ia sedang berbicara sesuatu yang lain. Seseorang memainkan berkunjung musik kulit. Ruchika mulai beralih ke Nagin kulit. Ia berteriak dalam dirinya. Pikiran overacting moti dukan ki. Yamini tak berhenti sama sekali dan sinyal untuk menghentikan musik. Yamini berhenti musik diam-diam. Ruchika di kamarnya melihat hujan di luar dan mengatakan itu adalah suatu momen romantis. Ia pikir ia akan memikat Rocky dan membuatnya miliknya selamanya. Wanita datang untuk mendapatkan ia siap dengan roll rambut. Ia bilang ia memutar rambutnya dengan jari sendiri dan menunjukkan demo pada wanita. Mereka semua mendapatkan takut dan berjalan kembali. Persiapan pernikahan berbatu mulai. Yamini melihat inspektur datang dengan si Fangi dan mengatakan gadis ini mengatakan perampok membunuh keluarganya dan ia tahu hanya keluarga ini. Yamini terkejut. Si Fangi mengatakan perampok membunuh semua orang dan karena ia tak tahu siapapun dan datang untuk tahu mereka sebut kembali ke Mumbai, ia datang ke sini. Yamini berpikir kali Nagin Sesa membunuhnya dan bahkan membawa mayatnya. Bagaimana dia bisa hidup? Si Fangi mengatakan kepadanya bahwa sifanya menguncinya di kamar dan pergi keluar dari gaun pengantinnya dan mengorbankan hidupnya. Saat terbangun, dia mendapati dirinya berada di rumah sakit. Inspektur mengatakan saat menyelidiki tentang dacoits, mereka membutuhkan bantuan si Fangi. Jadi dia harus tinggal di sini. Si Fangi bilang dia akan tinggal di sini dan dia bisa datang kapan saja untuk menemuinya. Yamini membawanya ke sebuah ruangan. Rocky dibawa ke mantap untuk menikah. Ruchika di kamarnya dengan penuh semangat menunggu saat dia akan menjadi pengantin wanita dan saat dia akan dipanggil untuk menikah. Yamini masuk dan memulai obrolannya yang biasa dan terlalu bodoh. Dia menjebak Ruchika dalam obrolannya, memberi iPod ke Ruchika dan memintanya untuk mendengarkan musik sampai dia dipanggil keluar dan mengambil pakaian pengantin yang dia pakai untuk menyetrika. Dia kemudian membawa gaun pengantin ke kamar si Fangi dan mengatakan bahwa hari ini adalah pernikahan Rocky. Dia seharusnya tidak menganggap salah tentang Rocky karena dia mengira dia sudah meninggal dan dia masih dalam kesedihan. Dia memohon untuk menikahi Rocky dan mengisi hidupnya dengan kebahagiaan. Si Fangi setuju dan berpikir dia akan menikah untuk membalas dendam dari musuhnya. Yamini membawa si Fangi sebagai pengantin wanita dan membuatnya duduk di sebelah Rocky.
Semua orang membicarakan Badima sedang melakukan punya. Pandit mengucapkan mantra. Teras dimulai. Sifangi melakukan setiap apa dengan sumpah bahwa dia akan menghancurkan Nakmaninya dan balas dendam atas pembunuhan orang tuanya. Rucika di kamarnya berpikir mengapa mereka meneriakkan mantra di luar. Dia dengan penuh semangat menunggu saat dia akan dipanggil untuk mendapatkan peras. Pandit meminta Rocky untuk menerapkan sindor di dahi pengantin wanita. Rocky dengan sedih mengenang momen bahagianya bersama Sifangi. Yamini menghapus jilbab Sifangi. Semua orang kaget melihat Sifangi. Rocky berpikir kalau dia Rucika atau Sifangi. Komentar relatif jika gadis ini ada di sini. Di mana Rucika? Rucika keluar dan bertanya apa yang terjadi, bagaimana pernikahan ini bisa terjadi. Yamini meminta Rocky untuk segera menerapkan sindur di dahi Sifangi. Dia melakukannya. Rucika berlari dan berteriak berhenti. Pandit mengatakan bahwa ritual perkawinan selesai dan mereka berdua adalah suami istri. Mereka dapat menerima berkah yang lebih tua. Tokoh Yamini berkomentar bahwa dia sudah meninggal. Bagaimana dia bisa hidup? Yamini berpikir jika dia tidak berbicara, wayangnya akan menimbulkan masalah. Dia mengatakan Sifangi tidak memiliki seseorang sekarang. Dakaits membunuh Sifanya yang menganggapnya sebagai cinta Sifangi. Rocky dan Sifangi yang abadi. Jadi Sifangi keluar dari kematian. Boneka Yamini berkomentar bahwa ini adalah keajaiban. Sesa mencoba untuk berbicara, tetapi Avantika membawanya ke samping dan memintanya untuk menutup mulutnya. Jika tidak semua orang akan tahu dia Nagin. Dia bilang dia tidak akan membiarkan cinta sejatinya pergi seperti ini. Dia dengan marah pergi dan memegang Sifangi dan mengatakan bahwa dia Nagin dan tidak akan membiarkan dia melepaskan cintanya. Avantika menyeretnya dari sana. Rocky bertanya mengapa Rucika mengatakan bahwa dia Nagin. Yamini bilang dia Nagin. Semua gadis menjadi Nagin saat cintanya direnggut oleh orang lain. Dia sangat mencintai Rocky, tapi dia menikahi Avantika. Jelas baginya untuk bereaksi. Rocky bilang dia tidak tahu harus berbuat apa. Sifangi bilang dia akan pergi jika dia mau. Dia memeganginya dan mengatakan mengapa dia. Rocky mengambil Yamini ke kamar dan bertanya mengapa semua ini. Ia akan menjelaskan Rucika. Ia sakit hati karena ia menyembunyikan suatu masalah besar dari ia dan bahkan Rucika adalah. Ia mengatakan Sifangi datang sebelum pernikahannya dan ia berpikir cintanya terus ia hidup dan ia datang untuk dia. Jika ia mengatakan itu, pernikahan akan berhenti dan tak ada muhurat selama 4-5 bulan. Ia mengatakan jadi apa? Ia akan menikah setelah 4-5 bulan. Ia mengatakan Sifangi lolos dari kematian baginya dan takdir membawanya ke sini. Dan jika ia telah melihat ia dengan Rucika, ia tak akan tinggal di sini selama 4-5 bulan. Bagaimana jika perampok menyerang ia di 4-5 bulan? Seorang gadis tak berdaya tak akan melakukan apa-apa. Ia bertanya bagaimana jika perampok menyerang lagi. Ia mengatakan bagaimana mereka dengan Sifangi sekarang. Sekarang ia harus melindungi Sifangi dan meneteskan air mata buaya yang ia bersatu kembali dua. Pecinta, ia meminta ia untuk menenangkan diri, ia lakukan dengan benar. Sifangi mendengar percakapan mereka dan berpikir bagaimana seseorang bisa begitu kejam.